Shalom saudara-saudara yang terkasih, di mana pagi hari yang indah ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Bahkan kita ada sampai saat ini adalah suatu kemurahan dari Tuhan kita, Bapa kita yang sangat baik dan teramat baik. Bahkan Dia memiliki begitu banyak cara untuk menolong hidup kita. Keburukan
penyertaan-Mu selalu ada buat kami Bapa. Jika pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hidup kami dan menjadi suatu rema buat kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar masih mengenai menjaga hati. Dan saya hari ini akan mengambil sebuah tema yaitu lepas dari sakit hati. Saudara dikasih Tuhan, sakit hati adalah salah satu penyakit hati yang sering dialami begitu banyak orang. Bahkan orang-orang yang berkata Kristen sekalipun itu tidak luput dari yang dinamakan dengan sakit hati. Dan penyebab daripada sakit hati itu ada bermacam-macam, ya, mulai dari perkataan orang yang merendahkan, perkataan orang yang menghina, kemudian juga perlakuan orang ya yang menyepelekan kita, mungkin kita dipandang sebelah mata, kita dihina, kita diperlakukan dengan kasar, mungkin juga kita dikata-katai dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Dan tidak jarang ketika seseorang itu mengalami sakit hati, maka mereka cenderung bertindak salah. Ya, ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab di mana ketika seseorang mengalami sakit hati lalu timbul suatu niatan untuk membalas orang yang menyakiti mereka. Ya, bahkan sampai terjadi sebuah pembunuhan. Contohnya juga mungkin Saul dan ada banyak lagi di dalam Alkitab. Dan kalau kita hari-hari ini melihat di media sosial atau kita membaca berita, kita melihat tayangan televisi, ya, di situ seringkali orang itu bahkan sampai menganiaya. Bahkan ada yang berujung sebuah kematian, pembunuhan terjadi. Kenapa? Karena mereka sakit hati oleh perlakuan atau perkataan seseorang, ya. Kita bisa melihat begitu banyak contoh yang hari ini terjadi di sekitar kita. Ya, ada yang dimutilasi, ada yang dianiaya dan sebagainya. Sudah dikasih Tuhan di dalam Matius 5 ayat 19 berkata seperti ini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan orang, segala sesuatu yang dilakukan orang itu semuanya itu berasal dari hati. Ketika seseorang memiliki atau memikirkan sesuatu yang jahat, ketika seseorang melakukan sebuah pembunuhan, perzinahan, percabulan dan sebagainya, itu sumbernya adalah dari hati yang tidak beres di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana agar kita tidak terjebak dalam keadaan yang sakit hati dan bisa terlepas dari sakit hati tersebut? Mari coba kita sekarang akan belajar bersama-sama. Kita akan buka di 1 Samuel 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang 28. Saya tidak akan baca semuanya, tetapi saya akan ambil beberapa ayat. Saudara nanti bisa baca sendiri di rumah. Saudara bisa mempelajarinya, saudara bisa merenungkannya, agar saudara dapat lebih lagi mengerti apa yang terkandung di dalam ayat ini saudara, di 1 Samuel 1 ayat 28. Saya akan mulai dari ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Samuel 1 ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih?
Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, dari dikisahkan ada seorang yang bernama Elkana, ya, dan dia memiliki 2 orang istri. Yang pertama Hana, lalu Penina, madunya. Dan dikatakan di sini di kisah ini bahwa Hana itu tidak memiliki anak dari Elkana, karena dikatakan tadi bahwa Tuhan telah menutup kandungan daripada Hana. Sedangkan Penina itu memiliki anak. Coba bayangkan saudara, di dalam sebuah keluarga, ya, di mana seorang laki-laki memiliki 2 istri dan yang satu punya anak, yang satu tidak. Dan kalau kita ketahui bersama-sama bahwa pada masa itu, ya, ketika seseorang itu dikatakan mandul karena tidak bisa memiliki anak, itu menjadi sebuah rasa malu tersendiri. Jadi dicap mandul dan sebagainya. Jadi merupakan sebuah penghakiman tersendiri bagi seseorang yang tidak bisa memiliki anak. Jadi masyarakat itu menilai sesuatu yang cenderung dalam tanda kutip itu negatif. Jadi saya percaya waktu itu Hana bukan hanya tertekan oleh masyarakat di sekitarnya, tapi yang lebih lagi menekan hatinya karena apa? Madunya setiap kali itu menghina dan merendahkan Hana karena tidak memiliki anak. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-7, dari tahun ke tahun, saudara. Jadi ini berlangsung bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Tapi dikatakan dari tahun ke tahun. Bertahun-tahun Hana mengalami ejekan. Hana mengalami hinaan. Hana mengalami perlakuan yang tidak baik dari Penina, madunya. Dikatakan engkau mandul, engkau tidak bisa punya anak. Yang membuat hati Hana dikatakan dia senantiasa memiliki atau menerima perlakuan sehingga hatinya sedih dan dia menangis, seringkali menangis dan dia tidak mau makan. Saudara, ini sebuah kisah yang mungkin sering terjadi di dalam kehidupan kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Perlakuan orang terhadap seseorang yang sering menghina itu seringkali orang yang mendapatkan hinaan, orang yang direndahkan itu mengalami kesedihan dan sakit hati. Lalu saudara, dikatakan bagaimana akhirnya Hana itu bisa terlepas dari sakit hatinya. Bagaimana akhirnya Hana itu bisa dari tahun ke tahun dia bisa benar-benar hidup tidak kecewa kepada Tuhan. Yaitu dengan apa? Dia berdoa dan mencurahkan segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi ketika dia mengalami hinaan dari Penina dikatakan hatinya sedih. Hatinya mungkin masgul, hatinya mungkin sakit. Tetapi yang dilakukan oleh Hana, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dengan kepedihan yang dia alami, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Ayat 11, kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Sudah dikatakan di sini apa?
Dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia tetap memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan anaknya kepada dia. Dan dikatakan dia tetap terus menerus berdoa. Walaupun hatinya sakit, hatinya sedih, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Singkat cerita, jawaban Tuhan itu turun kepada hidupnya. Ayat 15, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Dalam keadaan yang hatinya sakit, hatinya sedih, dia tetap berdoa dan mencurahkan isi hatinya, kegalauannya, apa yang dia hadapi, apa yang dia terima, perlakuan penini yang tidak baik kepadanya, dia ungkapkan kepada Tuhan, ia curahkan kepada Tuhan, dan dia tetap berdoa kepadanya. Sampai suatu ketika jawaban doa itu datang dalam hidupnya. Hana beroleh anak dari Tuhan dan dinamai anak itu Samuel. Ya, yang artinya aku sudah memintanya kepada Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Ini sebuah contoh yang sangat baik buat setiap kita. Contoh yang benar ketika seseorang mengalami sakit hati karena hinaan, ketika seseorang mengalami sedih hati karena celaan, yang dia lakukan tetap berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apakah ketika kita dihina orang? Apakah ketika kita direndahkan orang? Apakah ketika kita diperlakukan tidak benar oleh seseorang? Apakah kita menjadi sakit hati, menjadi tawar hati, menjadi kecewa, lalu tidak mau menyembah Tuhan, lalu tidak mau berdoa kepada Tuhan? Ataukah kita masih mencari akan Tuhan? Masih berdoa sama Tuhan? Apakah kita meluapkan isi hati kita kepada orang-orang sekitar kita? Ataukah kita meluapkannya kepada Tuhan? Saya percaya saudara, ketika kita melakukan hal yang benar, ketika kita mengalami sakit hati, sedih hati, hatinya sakit, ketika kita datang sama Tuhan, tetap berdoa dan mencurahkan isi hati kita, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita, sehingga kita akan diberikan kemampuan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatannya untuk kita bertindak benar seperti apa yang Tuhan mau. Sudah dikasih Tuhan, dan saya percaya ketika kita tetap berdoa dan mencurahkan isi hati kita, meskipun di tengah-tengah hati yang sedang sedih, perih, sakit, maka pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya pernah mengalami, saudara, beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengalami yang dinamakan dengan sakit hati karena perkataan seseorang, karena perlakuan seseorang yang terus-menerus saya alami. Dan apa yang terjadi? Ketika saya melakukan sesuatu yang salah, ya, saya ingin membalas orang itu. Saya terus memikirkan orang itu. Bagaimana saya membalas? Saya mengalami kelemahan fisik. Imun saya turun. Dan seringkali saya mengalami sakit penyakit. Tapi suatu ketika firman Tuhan datang dan saya meresponi. Saya mau bertindak benar. Saya hanya mau berdoa sama Tuhan. Dan mengungkapkan apa yang saya alami. Mencurahkan apa yang saya alami kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan. Saya bisa melepaskan pengampunan. Dan saya dilepaskan dari rasa sakit hati itu, dari rasa sedih hati itu. Dan apa yang terjadi? Saya dipulihkan. Saya sehat. Bahkan sakit yang dulu sering saya alami tidak pernah saya alami lagi. Kenapa?
karena hati saya pulih, maka hidup saya, kesehatan saya juga dipulihkan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita pulih, ketika hati kita benar, ketika kita bisa mengampuni, maka dikatakan dari hati itu hidup kita bisa terpancar keluar dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Makanya mari saya mengajak hari-hari ini, jaga hati dengan kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana dengan hidupmu hari-hari ini? Jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita mengalami permasalahan, mari tetaplah berdoa dan mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang senantiasa ada buat kita, tidak pernah meninggalkan kita, bahkan jawaban Tuhan itu ya dan amin bagi setiap kita yang mencari akan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah setiap kita diberkati dan mendapatkan rema dari apa yang sudah kita dengarkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.